Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Setianingsih dari NIM 2311008, program studi akuntansi 2025 dari Universitas Pertiwi. Saya di sini akan presentasi mengenai alokasi sumber pembiayaan dan estimasi finansial dalam perencanaan bisnis. Langsung saja latar belakangnya, financing atau pembiayaan merujuk pada proses penyediaan dana atau sumber daya keuangan yang diperlukan untuk membiayai aktivitas atau proyek tertentu dalam bentuk pinjaman, kredit, atau pembelian barang dengan pembayaran secara bertahap. Pembiayaan dapat dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan seperti bank, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, atau investor swasta. Lembaga-lembaga ini biasanya menawarkan berbagai jenis financing yang disesuaikan dengan kebutuhan individu atau perusahaan yang meminjam. Dengan kata lain, financing melibatkan pengalokasian dana dari pihak yang memiliki sumber daya keuangan seperti perusahaan, lembaga keuangan atau individu kepada pihak lain yang membutuhkan dana seperti perusahaan, individu atau pemerintah dalam bentuk pinjaman atau modal. Lalu di slide selanjutnya ada fungsi financing, yaitu 1. Memfasilitasi investasi. Financing memungkinkan individu atau perusahaan untuk melakukan investasi dalam proyek atau aset yang dapat menghasilkan pendapatan di masa depan. Yang kedua, mengatasi keterbatasan dana. Fungsi utama pembiayaan adalah untuk membantu mengatasi keterbatasan dana. Pembiayaan memungkinkan individu atau perusahaan untuk mengatasi keterbatasan dana yang mereka miliki. Lalu yang ketiga ada modal usaha. Pembiayaan merupakan sumber modal yang penting bagi perusahaan untuk memulai atau mengembangkan bisnis. Modal yang cukup dapat digunakan untuk membeli peralatan, inventaris, atau bahan baku yang diperlukan untuk menjalankan operasional bisnis. Lalu ada meningkatkan likuiditas. Pembiayaan juga dapat memberikan likuiditas kepada pengusaha. Dalam situasi di mana arus kas bisnis mungkin terhambat, pembiayaan dapat membantu dalam menjaga keberlanjutan operasional dan memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran gaji karyawan, pembelian persediaan, atau pembayaran tagihan. Lalu yang kelima ada mengatasi tantangan keuangan. Pembiayaan juga dapat membantu dalam mengatasi tantangan keuangan jangka pendek dan meningkatkan keberlanjutan bisnis. Dalam beberapa kasus, pengusaha dapat menggunakan pembiayaan untuk mengurangi resiko dalam bisnis mereka. Dan yang terakhir ada meningkatkan daya saing. Dengan akses terhadap pembiayaan yang memadai, perusahaan dapat meningkatkan daya saing bisnis mereka. Para pelaku usaha dapat menggunakan dana tersebut untuk memperbaiki kualitas produk atau layanan, mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif, atau meningkatkan infrastruktur operasional untuk bersaing di pasar yang kompetitif. Selanjutnya, jenis-jenis sumber pembiayaan dalam bisnis, yaitu pembiayaan dari internal. Yang pertama ada modal pribadi, yaitu ada dana pribadi pemilik, yaitu tabungan, aset, atau dapat dicairkan atau dana keluarga, cocok untuk usaha kecil sampai menengah. Yang kedua ada laba ditahan, yaitu laba bisnis dari periode sebelumnya disimpan untuk pembiayaan ekspansi, tidak menambah beban bunga atau kewajiban. Yang ketiga ada penjualan aset. Pelepasan aset yang tidak produktif untuk memperoleh dana digunakan jika perusahaan ingin meningkatkan efisiensi. Lalu dari pembiayaan eksternal, yaitu yang pertama ada utang atau debt financing, yaitu ada pinjaman bank. Yang kedua leasing. Yang ketiga kredit usaha rakyat atau KUR. Yang kedua ada pendanaan ekuitas. Yang pertama ada investor individu, ada venture capital, dan yang ketiga penerbitan saham. Dan yang ketiga ada pendanaan alternatif, yaitu crowdfunding, yaitu penggalangan dana secara online dari masyarakat luas. Yang kedua ada hibah, dan yang ketiga ada peer-to-peer lending, pinjaman dari platform digital. Penjelasan singkatnya, pinjaman bank yaitu pinjaman formal dari bank dengan bunga dan tenor tertentu. Kebanyakan punya jaminan dan cocok untuk modal kerja atau investasi. Yang kedua ada leasing, yaitu pembiayaan untuk membeli aset, bisa mesin, bisa kendaraan. Biasanya untuk seperti itu, jaminannya aset itu sendiri yang jadi jaminan, cocok untuk peralatan produksi dan pembelian kendaraan.
Lalu yang ketiga ada KUR, pinjaman subsidi pemerintah untuk UMKM, kadang tanpa agunan, cocok untuk usaha kecil menengah yang butuh modal murah. Selanjutnya ada investor individu, yaitu perorangan yang menanamkan modal menggunakan dana pribadi ke bisnis, biasanya startup atau UMKM dengan tujuan memperoleh bagian kepemilikan atau bagi hasil. Prosesnya fleksibel dan dana relatif kecil sampai menengah. Lalu yang kedua ada venture capital, perusahaan investasi profesional yang mengelola dana dari banyak pihak untuk diinvestasikan ke bisnis berpotensi tinggi, memberikan pendanaan besar dan biasanya meminta bagian saham serta terlibat dalam pengambilan keputusan. Lalu ada penerbitan saham. Proses perusahaan menjual sebagian kepemilikannya kepada publik melalui bursa efek, menghasilkan dana sangat besar tanpa menambah utang tetapi memerlukan persyaratan ketat dan tingkat transparansi tinggi. Lalu ada crowdfunding, yaitu metode penggalangan dana dari masyarakat luas melalui platform online di mana banyak orang memberikan kontribusi kecil untuk mendukung proyek bisnis atau produk tertentu, tidak selalu berupa pinjaman, bisa berupa donasi dan pre-order. Lalu ada hibah, dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah, lembaga, atau organisasi tanpa kewajiban untuk mengembalikannya. Hibah diberikan untuk tujuan tertentu seperti pengembangan usaha, riset, atau kegiatan sosial dengan syarat laporan. Lalu yang ketiga ada peer-to-peer lending, sistem pinjam-meminjam dana melalui platform digital yang mempertemukan langsung antara pemberi pinjaman atau lender dan penerima pinjaman atau borrower tanpa perantara bank. Peminjam wajib mengembalikan dana dengan bunga yang sesuai. Next, menentukan kebutuhan modal. Langkah-langkahnya mengidentifikasi jenis usaha, yaitu menentukan model bisnis, jenis produk atau jasa, skala usaha, dan strategi operasi karena setiap model membutuhkan struktur biaya yang berbeda. Yang kedua, menentukan kebutuhan aset tetap, menghitung biaya pembelian aset seperti mesin, kendaraan, komputer, peralatan produksi, renovasi tempat, dan biaya legalitas. Yang ketiga, ada menghitung modal kerja awal, mengestimasi biaya operasional bulan pertama hingga titik impas gaji, listrik, bahan baku, sewa, logistik, dan lain-lain. Biasanya dihitung untuk 3-6 bulan operasional. Yang keempat, ada mengestimasi biaya variabel dan biaya tetap, menghitung biaya yang berubah mengikuti volume produksi, yaitu bahan baku dan pengemasan, serta biaya tetap gaji, sewa, dan utilitas. Yang kelima, memproyeksikan penjualan dan pendapatan, yaitu membuat estimasi target penjualan per bulan untuk menentukan apakah haruskah semampu menutup biaya dan berapa kebutuhan tambahan modal. Yang keenam, ada menentukan titik impas atau break-even point, menghitung kapan usaha mencapai kondisi balik modal dan arus kas mulai positif. Ini akan menentukan lamanya modal awal harus bertahan. Yang ketujuh, menganalisis kebutuhan cadangan dana atau buffer, menyisihkan tambahan dana 10 sampai 20% dari total modal untuk mengantisipasi ketidakpastian atau biaya yang tak terduga. Yang kedelapan, menghitung total kebutuhan modal, yaitu menjumlahkan seluruh komponen dari investasi awal, ditambah modal kerja, dan ditambah juga cadangan. Ini adalah angka final kebutuhan modal usaha. Dan yang kesembilan, menentukan sumber pembiayaan, menyesuaikan total kebutuhan modal dengan sumber dana yang paling cocok, modal sendiri, bank leasing, investor, KUR, crowdfunding, peer-to-peer lending, dan lain-lain. Sekarang studi kasus perhitungan modal usaha menggunakan lembaga pembiayaan. Contoh yang pertama, saya menggunakan perusahaan UMKM yang bergerak di bidang makanan, yaitu Silky Pudding. Dari investasi tetapnya ada komponen modal peralatan produksi yang terdiri dari kompor listrik, panci, mixer, wadah, sendok takar dengan estimasi biaya 2.500.000. Dari perlengkapan kemasan terdiri dari cup, light, dan stiker 1 juta. Bahan baku awalnya ada susu, gula, perisa, agar puding, mix 2 juta. Peralatan pendukung yaitu ada showcase kecil atau enggak kulkas mini dengan estimasi biaya 2.500.000.
dengan promosi awalnya banner, brosur, dan konten IG serta kuota 550 dan sewa tempat 1 bulan dengan estimasi biaya 3 juta dengan total 11.550.000. Dari perhitungan sebelumnya, modal usaha totalnya 11.550.000. UMKM bisa mengajukan pembiayaan KUR mikro sebesar 12 juta rupiah. Ini cukup menutup seluruh modal dan masih ada buffer untuk promosi atau ditambah stok awal. Simulasi cicilan KUR mikro yaitu rincian bunga KUR, bunga per tahunnya 6% dan bunga flat per bulan yaitu 6% dibagi 12 sama dengan 0,5% per bulan. Jadi angsuran pokoknya 12 juta dibagi 12 bulan yaitu 1 juta ditambah dengan bunga bulanannya 12 juta dikali 0,5% yaitu 60.000. Jadi total cicilannya 1.060.000 per bulan. Lalu yang kedua ada studi kasus modal usaha jasa bangunan, yaitu perusahaan skala menengah, yaitu dari investasi tetapnya ada 1 unit pickup untuk transportasi proyek dengan estimasi harga 180 juta rupiah, 1 unit scaffolding, 100 frame 40 juta, peralatan konstruksi yaitu ada mesin bor, beton, mixer mini, gerinda dan lain-lain 30 juta, ada komputer dan software untuk estimasi proyek dan admin 20 juta dan renovasi kantor 25 juta. Jadi total investasi tetapnya 295 juta rupiah. Selanjutnya ada gaji mandor tukang 150 juta, pembelian material awalnya 200 juta, transportasi dan BBM-nya 30 juta, uang makan pekerja 15 juta, admin dan operasional kantornya 20 juta, dan cash flow bayar karena invoice cair terlambat 50 juta. Jadi total modal kerja selama 3 bulan yaitu 465 juta rupiah. Kebutuhan modal usaha totalnya dari total investasi tetap 295 juta ditambah modal kerja 465 juta rupiah. Jadi total kebutuhan modal usaha 760 juta rupiah. Selanjutnya contoh perhitungan pembiayaan kombinasi bank dan leasing. Simulasi angsuran leasing dari plafonnya 200 juta, tenor 36 bulan, rate-nya 12% per tahun atau 1% per bulan. Pokok bulanannya 200 juta dibagi 36 bulan atau 3 tahun yaitu menjadi 5.555.556 rupiah dengan bunga bulanannya 200 juta dikali 1% yaitu 2 juta. Jadi angsuran pokok bulanan ditambah bunga bulanan sama dengan 5.555.555 rupiah ditambah dengan 2 juta, total angsurannya 7.555.556 per bulan dibulatkan ke atas biasanya menjadi 7.556.000 rupiah oleh leasing. Selanjutnya pinjaman melalui bank, plafonnya atau pokok yaitu 500 juta rupiah, tenornya 12 bulan revolving, bunganya 10% per tahun dan skema pembayaran hanya membayar bunga setiap bulan. Pokok dibayar sekaligus pada akhir tenor atau direvolusi sesuai kesepakatan bank. Jadi bunga per tahunnya 500 juta rupiah dikali 10% yaitu 50 juta rupiah. Bunga per bulannya 50 juta rupiah dibagi dengan 12 bulan dapatlah 4.166.666,67 dibulatkan menjadi 4.166.667 rupiah. Lalu pelunasan pokoknya dibayar bulan ke-12 yaitu 500 juta rupiah dengan total bayar di bulan ke-12 yaitu 4.166.667 ditambah dengan 500 juta rupiah menjadi 504.166.667 rupiah untuk di bulan 12.
Selanjutnya total pembiayaan kombinasi bank plus leasing bulan 1 sampai 11 belum ada pelunasan pokok bank, yaitu dari angsuran leasingnya Rp7.555.556 dan bunga bank bulanan Rp4.166.667. Jadi total pembayaran per bulannya ada Rp11.722.223. Lalu yang kedua, bulan ke-12 ada pelunasan pokok bank. Jadi angsuran leasingnya Rp7.555.556 ditambah dengan bunga bank bulan ke-12 yaitu ada Rp4.166.667 dan pelunasan pokok bank yaitu Rp500 juta. Jadi total pembayaran bulan ke-12 ada Rp511.722.223. Sampai sini kesimpulannya, dalam penyusunan rancangan bisnis, alokasi sumber pembiayaan adalah proses memilih kombinasi pendanaan yang paling sesuai dengan kebutuhan modal, struktur arus kas, serta kemampuan bayar perusahaan. Berdasarkan studi kasus di atas, perusahaan menggunakan dua sumber pembiayaan, leasing dan bank, untuk perusahaan skala menengah. Dari sisi estimasi finansial, perusahaan perlu memperhitungkan tidak hanya kebutuhan modal awal, tapi juga kapasitas arus kas bulanan untuk menanggung kewajiban. Studi kasus di atas menunjukkan bahwa struktur pembiayaan seperti ini cocok untuk perusahaan memiliki cash flow proyek yang kuat di akhir periode, namun kurang ideal apabila arus kas bulanan cenderung stabil dan tidak memiliki penerimaan besar di akhir tahun. Secara keseluruhan, alokasi pembiayaan dan estimasi finansial harus selaras, memilih sumber dana yang efisien, menghitung beban bunga dan cicilan secara akurat, serta memastikan arus kas mampu mendukung operasi tanpa tekanan likuiditas. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.